Jadi misalnya gini ya, ketika suatu perusahaan gitu, misalnya dia memilih AWS, itu kan bukan berarti si perusahaan itu sedang bersekongkol gitu loh dengan AWS, dengan Amazon gitu ya teman-teman ya. Ataupun misalnya ketika sebuah tim gitu, dia memilih PostgreSQL gitu dibandingkan MySQL. Itu bukan berarti sedang bertentangan dengan MySQL gitu loh. Ataupun kayak misalnya sebuah sistem gitu ya, dia tuh misalkan lebih memilih Kubernetes gitu. Itu kan bukan berarti ya ada motif tersembunyi untuk ya menyingkirkan Docker Swarm gitu ya teman-teman ya. Ya digitalisasi itu kan tidak bisa dibangun sekedar oleh orang yang hanya ingin aman gitu loh secara politik gitu ya teman-teman ya. Yang namanya digitalisasi itu tuh butuh keputusan gitu loh, butuh keberanian, butuh standar, butuh arsitektur, dan tentunya juga ya butuh orang yang berani mengatakan ya misalnya tuh ini nih platform yang kita pilih, ini alasan teknisnya, ini trade off-nya, dan ya ini resikonya, dan ini cara kita mengatasi resikonya. Harusnya kan seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi kalau keberanian seperti itu tuh akhirnya ya dipidana, ya maka negara ini ya sedang ya membunuh masa depan teknologinya sendiri. Dan kalau standar seperti ini, pola seperti ini itu tuh terus diterima ya teman-teman, ya gini, setiap profesional teknologi yang akan masuk pemerintahan itu ya berarti sedang berjalan di atas ladang ranjau aja gitu loh. Jadi hari ini mungkin bisa Chromebook gitu loh. Dan besok-besok mungkin bisa cloud, bisa database gitu kan. Bahkan bisa sistem pembayaran ataupun ya bisa platform data nasional gitu yang bakal kena. Jadi bahkan gini ya teman-teman ya, besok keputusan arsitektur yang sebenarnya itu normal gitu ya dalam lingkungan software engineering sehari-hari, itu ya bisa juga jadi masalah nantinya ya teman-teman ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Backend Magang, saya Humble and keep the excitement to learn like you be in time. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series di channel saya, itu adalah realitas teknologi, dan di episode kali ini saya pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin kasusnya Pak Nadiem Makarim. Jadi gini teman-teman, tentunya dari kita udah cukup banyak lah yang memperhatikan dan mengikuti ya kasusnya gitu ya. Tapi gini teman-teman, menurut keyakinan saya kasus Pak Nadiem Makarim ini bukan sekedar perkara Chromebook ya teman-teman ya. Dan ya gini, sekali lagi menurut keyakinan saya ini tuh adalah satu kasus yang memperlihatkan ya satu kegagalan besar gitu loh. Jadi di mana hukum itu mencoba ya membaca suatu keputusan teknologi tanpa memahami bagaimana keputusan teknologi itu dibuat. Nah, sebagai orang yang ya berkecimpung dalam dunia software engineering, di sini ya saya tahu gitu satu hal, di mana ya setiap keputusan teknologi itu memang tidak akan netral sepenuhnya gitu loh. Ketika kita memilih suatu teknologi, itu ya berarti kita sedang memilih suatu trade-off. Atau misalkan kita memilih suatu cloud gitu, itu kan berarti kita menerima ketergantungan terhadap suatu cloud provider. Ataupun misalkan kita memilih database gitu ya, itu kan berarti kita tuh menerima ya karakteristik dari si database itu sendiri gitu loh. Nah, misalkan lagi gini ya, memilih suatu sistem operasi gitu ya, itu kan berarti kita tuh menerima ekosistem, menerima update-nya, menerima security modelnya, menerima device manajemennya gitu ya, bahkan ya kita tuh ya berarti menerima ya biaya operasionalnya gitu ya. Jadi ketika sebuah ya proyek pendidikan gitu misalnya yang dia itu ya memilih Chromebook gitu, ya pertanyaannya itu kan tidak bisa ya disederhanakan menjadi sekedar kenapa Google gitu loh. Justru pertanyaannya itu seharusnya adalah ya apakah pilihan itu secara teknis masuk akal, apakah biaya sistemnya itu dihitung secara utuh, terus juga apakah prosesnya itu terdokumentasi, apakah ada bukti mens rea-nya, apakah ada bukti keuntungan pribadinya gitu ya. Ya bahkan kita perlu mempertanyakan apakah ada casual link gitu yang dia itu ya kuat gitu loh antara teknologi dan kerugian negara. Di situ poinnya ya teman-teman ya. Nah, kalau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi itu tidak kuat ya teman-teman ya berarti kan kita tidak sedang melihat ya pembuktian suatu korupsi gitu loh. Yang sedang kita lihat adalah keputusan teknologi yang dikriminalisasi, dan itu berbahaya. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman, yaitu adalah masalah vendor choice. Jadi gini teman-teman, dalam dunia software engineering, yang namanya vendor choice itu adalah bagian yang normal gitu loh dalam arsitektur decision. Jadi misalnya gini ya, ketika suatu perusahaan gitu, misalnya dia memilih AWS, itu kan bukan berarti si perusahaan itu sedang bersekongkol gitu loh dengan AWS, dengan Amazon gitu ya teman-teman ya.
Ataupun misalnya ketika sebuah tim gitu dia memilih PostgreSQL gitu dibandingkan MySQL, itu bukan berarti sedang bertentangan dengan MySQL gitu loh. Ataupun kayak misalnya sebuah sistem gitu ya, dia tuh misalkan lebih memilih Kubernetes gitu. Itu kan bukan berarti ya ada motif tersembunyi untuk ya menyingkirkan Docker Swarm gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, bisa aja kalau kasusnya tadi ya misalnya si Kubernetes ini itu kan ya bisa aja si Kubernetes itu dipilih ya karena memang kebutuhan atau scaling, kebutuhan rolling deployment-nya, kebutuhan service recovery, dan ya kebutuhan akan ya ekosistem production yang lebih matang. Bisa aja ke arah situ gitu loh. Jadi memang yang namanya pilihan teknologi itu akan selalu eksklusif gitu loh, dimana ya ketika memilih suatu teknologi itu memang akan ya menyampingkan yang lain gitu ya teman-teman ya, ataupun digambarnya menolak yang lain gitu ya. Jadi ya teman-teman, ketika si Chromebook ini dipilih ya fakta bahwa Windows ataupun perangkat yang lain itu tidak dipilih, yaitu bukan suatu bukti kejahatan gitu loh ya. Ya itu tuh baru sekedar bukti ada keputusan arsitektur di situ. Dan yang harus diuji itu ya adalah dasar teknisnya gitu ya. Kayak misalnya tuh apakah si Chromebook ini dipilih karena lebih mudah dikelola secara massal, ataupun misalnya apakah si Chrome OS ini itu dipilih ya karena update keamanannya gitu ya, itu lebih terkendali, ataupun misalnya kayak apakah device manajemennya itu ya dianggap lebih sederhana gitu untuk sekolah, ataupun kayak misalnya apakah deployment-nya itu lebih cocok gitu untuk ekosistem pendidikan, ataupun kayak misalnya itu apakah maintenance-nya itu akan lebih ringan. Sampai ya kita perlu mempertanyakan juga kayak misalkan apakah misalnya penggunaan account, policy, terus juga kontrol perangkatnya itu bisa lebih mudah dikelola dari pusat. Itu yang harusnya dipertanyakan gitu ya. Dan itu semua tuh adalah pertanyaan teknis yang sah gitu loh. Jadi gini, sebagai seorang software engineer di sini saya nggak bisa menerima itu adalah logika yang ngelompatnya itu loh dari misalnya nih ya Google punya hubungan investasi dengan Gojek gitu ya. Ya berarti pemilihan Chromebook ini adalah korupsi. Itu logika yang terlalu lompat gitu ya. Lompatan itu terlalu besar gitu ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman, dalam sistem ya kita tuh kan tidak boleh menyimpulkan suatu root cause gitu ya hanya karena ada dua event yang dia itu terlihat berhubungan gitu loh. Ya kita tuh kan benar-benar butuh trace, kita butuh evidence chain, kita butuh bukti bahwa ya keputusan itu memang diarahkan ya secara yang melawan hukum gitu loh. Karena gini teman-teman, kalau masalah vendor choice ini diberlakukan sebagai ya bukti pidana, ya maka seluruh dunia enterprise IT itu bisa dipidanakan gitu loh. Saya yakin banyak teman-teman yang sadar di sini. Jadi gini, memang yang namanya vendor lock-in itu memang beresiko gitu ya. Tapi keputusan itu tentunya boleh dikritik gitu loh, masalah vendor choice dan vendor lock-in ini boleh dikritik gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah ya risiko arsitektur itu tuh bukan otomatis jadi niat pidana gitu loh. Ya vendor lock-in itu bukan otomatis korupsi gitu ya. Dan ya keputusan teknologi yang bisa diperdebatkan ya tentunya itu bukan otomatis penyalahan wewenang di situ ya teman-teman poinnya ya. Jadi gini teman-teman, kalau garis ini dihapus tentunya ya hukum ini kan berarti tidak sedang memberantas korupsi gitu loh. Yang dilakukan tuh adalah ya hukum ini sedang menghukum suatu kompleksitas dari teknologi. Oke, yang selanjutnya gini teman-teman, kita perlu paham suatu konsep yang namanya narrative engineering. Maksudnya gimana? Jadi narrative engineering itu adalah proses ngebangun lah, gampangnya itu membangun suatu narasi tertentu gitu kan, supaya apa? Supaya publik itu melihat sebuah peristiwa itu bukan ya berdasarkan struktur faktanya gitu loh, tapi sekedar berdasarkan ya framing yang sudah diarahkan gitu ya. Nah, dalam kasus teknologi ya tentunya ini jadi sangat berbahaya ya teman-teman ya, karena gini, sistem yang kompleks itu bisa banget dibuat ya terlihat sederhana gitu loh dengan suatu narasi. Itu juga kayak misalnya keputusan arsitektur gitu ya, keputusan arsitektur itu ya bisa dibuat terlihat seperti konspirasi bahkan, dan juga kayak misalnya trade off teknis gitu ya. Trade off teknis itu ya jadinya bisa banget dibuat seperti suatu ada niat jahat di situ gitu loh. Dan ya bahkan ya vendor choice tadi, pemilihan vendor itu tuh benar-benar bisa dibuat seperti ya bukti korupsi jadinya ya dengan si narrative engineering ini tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut keyakinan saya inilah gitu yang saya lihat dalam kasusnya Bapak Nadiem Makarim ini gitu ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman, ya Chromebook itu kan padahal bukan sekedar laptop gitu loh. Chromebook itu tuh adalah model pengelolaan perangkat, padahal seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi dia tuh kan ngebawa kayak misalnya pendekatan cloud gitu kan, terus juga sistem update yang terpusat, terus juga
security model yang lebih terkunci, terus juga kayak misalnya itu device management yang lebih mudah distandarkan gitu ya. Nah, jadi gampangan itu dia membawa konsep bahwa perangkat pendidikan itu tuh tidak harus menjadi suatu mesin general purpose gitu loh, yang dia tuh bebas diutak-atik seperti laptop biasa. Itu sebenarnya tujuannya gitu ya. Nah, apakah model ini sempurna? Ya tentunya tidak gitu ya teman-teman ya. Apakah ini cocok untuk semua daerah? Ya nggak selalu juga begitu gitu loh. Dan apakah ini bisa dikritik? Ya tentunya sangat bisa gitu loh. Tapi sekali lagi tuh gini teman-teman, namanya ketidaksempurnaan dalam suatu arsitektur itu tuh bukan kejahatan gitu loh. Itu tuh ya perkara desain sistem aja gitu ya. Jadi kalau ada misalkan ya suatu pihak gitu yang memaksakan gitu kan perkara desain sistem ini menjadi suatu kriminalitas, ya kita tuh jadinya perlu bertanya gitu loh teman-teman, siapa sih gitu yang diuntungkan gitu ya dari narasi bahwa suatu keputusan teknologi yang progresif itu adalah kejahatan loh. Kita perlu mempertanyakan itu gitu ya. Jadi gini teman-teman, banyak dari kita gitu ya yang saya yakin sadar gitu loh bahwa ya dalam politik namanya framing itu memang penting gitu ya. Nah, pada titik itu ya teman-teman, menurut keyakinan saya berarti kan ya seseorang itu tidak perlu dibuktikan menerima uang gitu loh buat dihancurkan. Ya cukup buat publik itu percaya bahwa semua keputusannya itu adalah pesanan vendor gitu loh. Dan ya cukup ngebuat publik itu percaya bahwa ya setiap hubungan masa lalu itu adalah bukti kejahatan masa kini gitu loh. Dan ya ketika yang namanya publik itu ya sudah menerima framing-framing itu, ya pembuktian teknis itu jadi nggak penting gitu loh, itu yang jadi masalahnya. Jadi yang menang itu bukan eviden gitu, yang menang itu sekali lagi adalah narasi gitu loh. Jadi ya teman-teman ya itulah bahaya dari narrative engineering gitu loh, dia tuh tidak menyerang sistem dengan fakta, tapi dia tuh menyerang persepsi publik gitu ya dengan ya penyederhanaan gitu ya teman-teman ya. Jadi seolah kayak sesederhana, oh Chromebook ini sama dengan Google, Google pernah terkait dengan Gojek, Pak Nadiem Makarim pernah memimpin Gojek. Oh berarti keputusan Chromebook ini adalah korupsi. Itu jadi kayak seolah sederhana itu gitu ya teman-teman ya. Jadi ya itu tuh bukan cara berpikir teknologi gitu loh. Itu tuh ya cara berpikir politik yang dipaksakan gitu ya ke dalam kasus teknologi. Di situ poinnya. Jadi gini teman-teman. Ya sekali lagi ya menurut keyakinan saya, kalau negara ini pengen membuktikan suatu korupsi gitu kan, ya buktikan aja sih aliran uangnya gitu loh, buktikan instruksi ilegalnya, buktikan manipulasi dokumennya, buktikan keuntungan pribadinya gitu kan, buktikan causal chain-nya gitu ya. Jadi bukan ngebangun cerita politik gitu loh di atas pilihan teknologi. Nah dalam hal ini ya teman-teman, kita tuh perlu paham satu konsep yang namanya chilling effect. Nah chilling effect itu gampangannya tuh ya berarti suatu ketakutan lah, ketakutan yang membuat orang itu akhirnya tuh berhenti gitu loh melakukan sesuatu yang sebenarnya itu sah gitu ya, karena dia tuh takut dihukum atau diserang. Jadi dalam konteks ya kasus Pak Nadiem Makarim ini ya chilling effect-nya itu sangat jelas gitu loh. Akhirnya tuh kan gini, orang teknologi itu kan jadinya akan takut gitu loh masuk ke pemerintahan itu kan, terus juga ya mereka tuh jadi takut buat milih-milih vendor, takut buat memilih stack gitu kan, terus juga ya takut membuat standarisasi, takut membuat transformasi digital gitu kan, sampai akhirnya tuh ya takut mengambil keputusan yang sebenarnya itu secara teknis itu masuk akal gitu loh. Akhirnya apa? Ya akhirnya ya negara ini nggak bakalan ya dipimpin oleh orang-orang yang paling paham desain sistem gitu ya teman-teman ya. Jadi ya negara ini ya hanya sekedar akan dipimpin oleh orang yang paling aman secara politik. Dan ya tentunya itu bencana ya teman-teman ya. Karena gini, ya digitalisasi itu kan tidak bisa dibangun sekedar oleh orang yang hanya ingin aman gitu loh secara politik gitu ya teman-teman ya. Yang namanya digitalisasi itu tuh butuh keputusan gitu loh, butuh keberanian, butuh standar, butuh arsitektur, dan tentunya juga ya butuh orang yang berani mengatakan kayak misalnya tuh ini nih platform yang kita pilih, ini alasan teknisnya, ini trade off-nya, dan ya ini resikonya, dan ini cara kita mengatasi resikonya. Harusnya kan seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi kalau keberanian seperti itu tuh akhirnya ya dipidana, ya maka negara ini ya sedang ya membunuh masa depan teknologinya sendiri. Oke, dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, di sini posisi saya jelas ya teman-teman ya. Saya tidak mengatakan proyek teknologi negara itu tidak boleh diaudit, nggak seperti itu, justru ya harus diaudit dengan lebih keras lagi gitu ya. Saya juga tidak mengatakan yang namanya pejabat publik itu tidak boleh diperiksa, tidak seperti itu. Tapi ya memang justru harus diperiksa dengan ya lebih serius lagi gitu loh. Dan saya juga tidak mengatakan setiap keputusan teknologi itu pasti benar. Saya tidak mengatakan seperti itu. Justru yang namanya keputusan teknologi itu benar-benar harus diuji dengan data, dengan dokumentasi, dan dengan dampak operasional. Tapi di sini yang jelas dari saya,
itu adalah saya menolak gitu loh ketika ya keputusan teknologi yang kompleks itu tuh ya dipaksa menjadi suatu kejahatan gitu loh ya, tanpa pembuktian mens rea, tanpa causal link, dan tanpa ya kerugian sistem yang kuat gitu loh ya teman-teman ya. Oke, jadi gini teman-teman, menurut keyakinan saya ya kasus Pak Nadiem Makarim ini kita perlu peduli bukan karena dia itu founder suatu startup teknologi ya teman-teman ya. Kita perlu peduli dengan kasus ini ya kalau ya konstruksi pembuktiannya itu lemah gitu loh. Dan kalau standar seperti ini, pola seperti ini itu tuh terus diterima ya teman-teman, ya gini, setiap profesional teknologi yang akan masuk pemerintahan itu ya berarti sedang berjalan di atas ladang ranjau aja gitu loh. Jadi hari ini mungkin bisa Chromebook gitu loh. Dan besok-besok mungkin bisa cloud, bisa database gitu kan. Bahkan bisa sistem pembayaran ataupun ya bisa platform data nasional gitu yang bakal kena. Jadi bahkan gini ya teman-teman ya, besok keputusan arsitektur yang sebenarnya itu normal gitu ya dalam lingkungan software engineering sehari-hari, itu ya bisa juga jadi masalah nantinya ya teman-teman ya. Dan kalau gini teman-teman, kalau semua keputusan-keputusan teknologi itu bisa dipidana gitu ya hanya karena rumit dan tidak populer, ya berarti gini ya, negara ini akan kehilangan orang-orang teknis terbaiknya gitu loh teman-teman. Bukan karena mereka itu nggak mampu ngebangun suatu infrastruktur, suatu sistem, tapi ya karena mereka tuh ya akhirnya tuh jadinya tahu loh di negara yang tidak memahami sistem ya keputusan teknis itu bisa jadi suatu dakwaan. Jadi gini teman-teman, sekali lagi menurut keyakinan saya gitu ya, itulah bahaya terbesar dari ya kasus ini gitu loh. Jadi bukan hanya vonis terhadap satu orang gitu ya, tapi ya ini suatu pola yang berbahaya gitu ya, di mana ya kompleksitas teknologi itu tuh bisa dikalahkan oleh narasi hukum yang terlalu sederhana lah, gampangannya seperti itu. Dan ya ketika itu terjadi ya teman-teman, ya digitalisasi negara itu ya berarti tidak akan pernah dipimpin oleh orang yang paling kompeten. Jadi ya seperti yang sering saya katakan, selamat datang di realitas teknologi. Oke, jadi ini aja yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.